Kembali di iNews Malam, pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menggugat Raperda RT RW di Lamongan, Jawa Timur berakhir ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Unjuk rasa mahasiswa yang menggugat Raperda RT RW di Lamongan, Jawa Timur berakhir ricuh. Mahasiswa dan polisi yang mengamankan unjuk rasa terlibat saling dorong. Kericuan terjadi saat pendemo berusaha masuk ke gedung DPRD Lamongan, namun dihalangi aparat. Polisi yang mencoba memukul mundur mahasiswa sempat kewalahan karena mahasiswa tetap mencoba merangsek ke gedung DPRD. Sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai pemicu kericuhan diamankan dari konsentrasi massa. Di mana Raperda ini sudah cacat hukum dan kita juga menemukan beberapa redaksi yang ini juga menjiplak ataupun plagiat terhadap Raperda kabupaten lain, di mana kabupaten itu Kabupaten Sukoharjo. Nah, kita menyayangkan mengenai penyusunan Raperda ini juga tidak sesuai dengan wilayah kondisi kultur di Kabupaten Lamongan. Untuk mendinginkan suasana, perwakilan DPRD menemui pendemo untuk memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan Raperda RT RW. Meski demo tetap dilanjutkan, namun suasana kembali kondusif. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan istri nelayan Kepulauan Sangkarang, Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Pendemo menolak tambang pasir laut di wilayah perairan Sangkarang karena menurunkan hasil tangkapan nelayan. Unjuk rasa menolak tambang pasir laut di perairan Kepulauan Sangkarang disuarakan ratusan masyarakat dari Aliansi Nelayan Kepulauan Sangkarang di depan rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Menurut pengunjuk rasa, penambangan pasir laut berdampak negatif karena menurunkan hasil tangkapan laut. Selain itu, penambangan pasir dikhawatirkan menyebabkan abrasi bagi pulau-pulau yang berada di Kecamatan Sangkarang. Pemirsa, artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses asesmen di Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta. Sebelumnya, Catherine Wilson meminta direhabilitasi setelah tertangkap dalam kasus kepemilikan sabu. Artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses asesmen atau penilaian dan pengkajian di Lemdikpol Pasar Jumat. Proses penilaian ini adalah tahapan untuk memastikan apakah Catherine Wilson perlu direhabilitasi atau tidak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih memburu A yang menjadi pemasok sabu-sabu Catherine Wilson. Barusan saja cewek berangkat ke Lemdikpol Pasar Jumat untuk melakukan asesmen. Ya, nanti di sana akan dilakukan asesmen untuk bisa menentukan apakah memang yang bersangkutan memang pantas untuk direhabilitasi, kemudian direhabilitasi selama berapa lama. Dilihat nanti dari hasil asesmen yang ada. Ya, dilihat dari hasil asesmen yang ada, apakah memang harus 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan. Nanti kita menunggu keputusan dari BNP dalam hal ini. Kasus cewek ini buronan apa sudah? Belum, masih kita kejar terus, masih kita lakukan pengejaran. Ya. Belum tahu posisinya sekarang di mana? Belum, masih dalami oleh tim penyidik. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Permintaan maaf disampaikan model juga aktris Catherine Wilson atau Keket saat tertangkap basah mengonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu.
Catherine Wilson dan petugas keamanan berinisial J ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Keket mengaku menggunakan sabu sejak 2 bulan terakhir untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan pihaknya telah menerima permohonan dari kuasa hukum Catherine Wilson yang meminta rehabilitasi bagi kliennya karena Catherine dianggap sebagai pengguna, bukan bandar. Memang pengacaranya katanya sudah mengajukan untuk rehabilitasi bagi cewek dan J. Tapi itu kan ranah kewenangan daripada BNN. Bagaimana nanti hasil analisa dari BNN kan nanti, apakah diberikan izin atau dikasih izin untuk asesmen dulu, itu kewenangan sana. Tidak hanya kali ini saja Catherine Wilson tersandung kasus hukum. Tahun 2014, ia sempat diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Pada tahun 2015, namanya juga ramai diperbincangkan dalam kasus prostitusi. Kini Catherine Wilson kembali berurusan dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu Riau menangkap sekeluarga pengedar narkoba dari anak hingga menantu. Mereka menyembunyikan narkoba di dalam septic tank. Proses pengambilan. Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu harus membongkar septic tank milik warga Mak Gadi 61 tahun di Desa Kuantan Bubu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat disergap, para pelaku sempat membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Menurut Kasat Narkoba Polres Indragiri Hulu AKP Jaliper Lumban Toruan, keluarga tersebut sudah lama menjadi target polisi dan berkat laporan masyarakat yang resah dengan bisnis yang dijalankan keluarga ini, akhirnya bisnis narkoba mereka dapat dihentikan. Mengungkap peredaran narkoba yang diduga dijalankan oleh keluarga NRS alias Mak Gadi. Dari keluarga ini pun juga kita tangkap anak beranak juga dengan menantunya berinisial NS, NR, DD, CC, dan DV. Keberhasilan itu kita dapat ungkap berdasarkan penangkapan sebelumnya, yaitu inisial THR yang telah membeli barang narkoba daripada NRS alias Mak Gadi. Dari situ dapat kita bongkar. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka yang merupakan sekeluarga menjadi pengedar sabu-sabu itu dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Ya, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.